maksud daripada perkataan Allah Ta'ala yang berbuat seluruh alam, yaitu Allah Ta'ala mengadakan dengan ketiadaan contoh terdahulu. Adapun kalau dikatakan hamba itu berusaha, maksudnya bahwa dirinya hamba itu adalah wadah yang dijadikan di dalam wadah itu ada kudrat yang sesudah dijadikan padanya iradat, yang sesudah dijadikan padanya ilmu. Jadi secara ringkas bahwasanya badan hamba ini adalah tempat bagi kenyataan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tadi. Maka disebut secara ringkas bahwasanya hamba ini mazhar bagi Allah. Zat hamba mazhar bagi zat Allah, sifat hamba mazhar bagi sifat Allah, asmanya si hamba mazhar bagi asmanya Allah, af'alnya hamba mazhar bagi af'alnya Allah. Jadi pada hakikatnya yang ada itu hanya zat Allah Ta'ala sekompletnya. Itulah yang ada pada hakikatnya. Paham? Arti sekompletnya termasuk perbuatan. Nang sangat nyata dan jelas, dilihat dengan mata, didengar dengan telinga, dirasa dengan rasa, disentuh dengan sentuhan, disampai oleh panca indera, itu semuanya adalah af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sifat dan asmanya dan zatnya maka sama sekali tidak sampai ke sana pandangan panca indera ini. Pahamkah? Oleh sebab itu awal-awal kita berjalan adalah syuhudul af'al. Di waktu kita beribadat, kita itu memandang ini af'alnya Allah. Itu peletakan batu pertama. Istilah guru Bangil sebelum beribadah lebih dulu dipasang. Perbuatan Allah itu dipasang, pasang dulu. Banyak yang dipasang hanya legal. Namun karena pasang berdahulu, lalu kita Allah Ta'ala hilang, dipasang dulu. Pasang dulu. Nang wallahu khalaqakum wa ma ta'malun itu dipasang dulu. Bahnya dipasang hanya legal. Sembahyang, baca Quran, baca salawat, apakah pasang af'al dulu, minta. Nah, karena naik kepada sifat, naik kepada asma, naik kepada zat, kemudian turun ulang kepada af'al. Maka af'al inilah awal kita berjalan, dan af'al ini juga penghabisan kita berjalan. Buktinya Rasulullah mulai Isra di rumah, naik Mi'raj, buliknya kemana pulang? Ke rumah juga pulang. Kadang batahan di Sidratil Muntaha situ kada, babulik juga pulang. Jadi yang dipakai cuma sebutin aja la fa'ilah illa Allah, itu aja yang dipakai. Sama ada beribadat maupun berusaha lain dari ibadat, seperti mencari duit. Nah, jadi tawakalnya itu kepada fa'il hakiki, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu beribadat kita berpegang kepada Allahnya, nang berbolak-balik
di waktu kita mencari berpegang kepada Allahnya nang maulah pencarian itu. Jangan berpegang kepada usaha ikhtiar, sama ada usaha dunia maupun usaha akhirat, karena usaha nang dua itu semata-mata dhaif seluruhnya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Falidhalika summiya fi'lan lahuma faqadzalika irtibatul maqdurat bil qudratain wa li ajli tawaqquqi dzalika wa taqabuqihi nasaballahu ta'ala al af'ala fil qur'ani marratan ila al malaikah wa marratan ila al ibad wa nasabaha bi ainiha marratan ukhra ila nafsihi adnyadzatnya faqala ta'ala fil maut qul yatawaffakum malakul maut. Tuhan sandarakan nang mati itu Ajrail, karena Ajrail itu kenyataan Allah Ta'ala dipadahkan sidin Ajrail, padahal hakikatnya siapa? Sidin itu. Summa qala azza wa jalla Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ini jelas-jelas dasar undang nang mati, undang nang mati. Wa qala ta'ala afara'aytum ma tahruthun. Ya kan? Apakah kamu tidak memikirkan benda-benda yang kamu menanamnya? Nah, kenapa jadi kita dipadakan menanam? Karena kita kenyataan Tuhan. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Jawabannya anta tazra'un. Lalu ababa ilaina thumma qala ta'ala anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa'ambatna fiha habban wa 'idaba. Bahwasanya hakikatnya kamilah yang mencurahkan air dari langit, kemudian kamilah yang membelah bumi, kemudian kamilah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu. Ada habban biji, ada inaban anggur. Wa qala azza wa jalla fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Kami mengutus kepada Maryam akan ruh daripada kami, ya kan? Fatahnya Jibril, fatamatsala laha basharan sawiyya, maka Jibril itu menyerupa seperti manusia meniup akan badan Siti Maryam, lalu Siti Maryam bagianan disandarakan di sini kepada Jibril, padahal hakikatnya Allah, karena Jibril itu mazhar Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa qala fanafakhna fiha min ruhina. Ini jelas-jelas kami sendiri yang meniupnya, bukan Jibril. Jadi kadang-kadang Tuhan waktu menyandarkan kepada dirinya sendiri ngarannya terang-terangan. Kadang-kadang Tuhan menyandarkan ke orang lain ngarannya majaz. Majaz ngarannya pada hakiki kala. Wa kana nabiqu Jibril alaihi salam wa kama qala ta'ala fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana ila bi tafsir ma'na idza qara'ahu 'alaika Jibril fattabi' qur'ana. Yang membacakan Quran itu kan Jibril kepada Nabi, tapi ujar Tuhan Pak bila undangan membacanya. Apakah Tuhan dia Jibril? Bukan. Apakah Jibril dia Tuhan? Bukan. Tetapi Jibril hanya kenyataan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga guru itu kenyataan bagi Allah ta'ala. Jadi kita belajar lawan Allah ta'ala, jangan belajar lawan guru yang macam-macam itu. Sidin mazharkan raja, kenyataannya aja Sidin bisa mati. Ya kan? Ya kan? Nah, fattabi' qur'ana qila fi tafsir ma idza qara'u 'ala Jibril wa qala ta'ala qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum
perangi oleh kafir harbi, niscaya Allah yang menyiksa mereka itu. Tapi kenyataannya adalah badan-badan kamu. Biaidikum maknanya biampusikum. Disambat artinya tangan, padahal maksudnya sebukuan awal. Min itlaqil juz lirgatil kul. Fa'aba falqatla ilaihim wa ta'diba ila nafsih. Ya tak? Pinanya nang memerangi orangnya orang Islam. Ya kan? Nang membunuhinya orang kafir Allah Ta'ala. Padahal kedua-duanya itu Allah Ta'ala, jangan penggawian. Iya kan? Cuma ngarang silin tadi orang Allah Ta'ala tadi Pak. Inya bapak mereka itu bebas hendak disandarakannya ke inya langsung hendak ke mana Pak? Ya kalau sebagaimana inya bersumpah hendak mengambil ngarang inya Pak, mengambil yang lain Pak. Wabillahi Pak, inya bersumpah. Wabillahi Pak, inya bersumpah. Wal asrika ini bersumpah, wal fajrika ini bersumpah, wal lailika ini bersumpah. Terserah ini orang ampunnya semuanya bebas. Tinggal lagi secara ilmu balaghah ada nan hakiki, ada majazi. Ada hakiki, ada majazi. Jadi kita ini kalau menurut tauhid memandang pandangan hakiki, majazi itu pada tepat. Coba kalau kita lihat umpamanya yang menulis itu adalah jari kita. Coba lepaskan jari ini, suruh nulis bisa enggak? Enggak bisa nulis. Andai kata lidah kita yang membaca, lepaskan lidah, suruh baca, bisa enggak? Enggak bisa baca. Mata kita lepaskan, lihat ya. Itu nyata-nyata kita ini mazhar bagi Allah Ta'ala. Inilah tafsir ayat wa fi anfusikum afala tubsiruni. Diri kamu itu adalah sebenarnya kenyataan bagi saya, supaya kamu lihat saya di dalam dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsiruni. Nah disinilah termasuk ahsani taqwim yang disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, di mana di antaranya ahsani taqwim yaitu bahwa diri kita menjadi mazharnya Allah, zat kita mazhar zatnya, nama kita mazhar namanya, asma kita sifat kita mazhar bagi sifatnya, akal kita mazhar bagi afalnya. Maka inilah termasuk ahsani taqwim. Nah, disinilah kalau kita mau mentafakkurkan di sini, khususiatul insan ini lebih cepat untuk maqam ma'rifat nang mahabbahnya kamilah, nang membawa kepada maqam fana fillah, baqa billah sekejap dengan jalan ini. Dan inilah yang dimaksud dalam hadis qudsi, al-insan sirri wa ana sirru la huwa ghairi wa la ana ghairu. Di ini maksudnya ini, artinya bahwasanya insan ini adalah mazhar bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan ia Tuhan, bukan ia mazhar, kenyataannya aja. Bukan ia bukan. Ini pandangannya hakiki, bukan majazi. Ringkasnya minta aja secara jumlah, alam semesta ini adalah alam majazi. Minta aja jumlah. Semesta alam ini adalah majazi. Lamun kita ada tauhid, ambil hakikinya. Jadi wujud hakiki siapa? Allah. Nang ini pang majazi. Nah itu. Jadi pandangan batin arahnya musyahadah. Nah maka kita disuruh di alam ini dengan mengata asyhadu, karena sesuai namanya alam ini alam syahadah, bukan alam arwah. Kalau alam arwah alastu bi rabbikum qalu bala. Kalau alam syahadah wajib membaca asyhadu di waktu balik.
Karena alamnya alam kenyataan, jadi harus ada kenyataan di lidah. Bagaimana orang jual beli, innamal bayu antaradu, jual beli itu apabila hatinya senang, ini senang, sudah. Cuma kesenangan di hati pada bisnis dan nampak kecuali dengan akad di lidah. Saya jual, saya beli. Itu jadi yang di dalam hati itu alam arwah tadi bala itu tidak bisa dibenarkan kecuali dengan syahadah, dengan lidah iqrar bil lisan, tasdik bil janan, amal bil arab, kan khalas habis sudah. Jadi kita kalau sudah tasdik bil janan bahwa Allah fa'il dan sudah kita syahadah iqrar bil lisan la ilaha illallah, tinggal lagi amal bil arkan. Kita ini banyak mengamalkan yang sunat sambil memandang bahwa itu perbuatan Allah. Jangan ada tujuan apapun yang ada, surga pun jangan dituju. Dengan demikian kita akan diberi maqam siddiqin, yaitu tauhid orang-orang yang sudah sampai kepada minyak, bukannya lagi inggan kelapanya apalagi tempurung dan sebagainya. Itu aja dah ringkasannya sudah. Rasanya cukup aja kalau disampaikan itu belum ditambah-tambahi karena hilang pulang karena yang penting-pentingnya aja. Mau ditambahin lain bacaan hilang pulang karena ketutup pulang yang penting-pentingnya aja. Itu aja dulu, mudah-mudahan barakan selamat batin kita dan zahir kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. المعنى الذي يكون الرب به راميا إذ رميت بالمعنى الذي يكون العبد به راميا إذ هما معنيان مختلفان. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka kamu wahai orang-orang Islam, tidaklah kamu membunuh akan orang-orang kafir, tetapi yang membunuh itu adalah Allah. Dan bagi firman Allah, tiadalah engkau hai Muhammad melepaskan lontaran, tetapi Allah lah yang melontar. Maka ini adalah mengumpul dua sesuatu yang nafi isbat, tetapi maknanya tiadalah engkau melontar dengan maksud yang Allah melontar dengan dia. Pada ketika engkau melontar dengan arti bahwasanya hamba itu melontar dengan dia, karena dua-duanya itu adalah maknanya berselisihan. Wa qala ta'ala alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Summa qala ar-rahman 'allamal qur'an wa qala 'allamahul bayan. Summa qala inna alaina bayanah. Ada lagi dalam Quran Allah Ta'ala melajari dengan menulis. Allah melajari manusia sesuatu yang manusia tiada tahu. Kemudian Allah berfirman, Allah mengajarkan Quran, Allah menyatakan Quran, bahwasanya bagi Allah lah menyatakannya. Kemudian ada lagi Quran, afara'aitum ma tunnun antum takhluquna wa ahmanul khaliqun. Apakah kamu tidak memikirkan air mani? Apakah kamu yang memperbuatnya ataukah kami yang memperbuatnya? Summa qala Rasulullah SAW fi wasfi malakil arham, innahu yarqulur rahima fa ya'khudun nutfata fi yadihi thumma yusawwiruha jasadan. Fayaqul ya Rabbi adzakarun am untha asawiyun am wajjun. Fayaqulullahu ta'ala ma syaa wa yakhluqul malak. Ada lagi dalam hadis, yaitu menyatakan malaikat yang menunggu rahim.
bahwasanya malaikat itu masuk ke dalam rahim, maka ia mengambil akan air nutfah pada tangannya, kemudian ia rupa-rupa akan nutfah itu menjadi jasad. Maka berkatalah malaikat, hai Tuhan, apakah ini laki atau perempuan? Apakah ini sempurna ataukah kurang atau cacat? Maka firman Allah, apa yang dikehendakinya. Maka malaikat menjadikan. Wa filatin akhar wa yusawwirul malaku summa yunfakhu fihi ruh bisa'ala aw sya'ada. Riwayat lain lagi, malaikat tadi yang merupakannya kemudian ditiup padanya roh, kemudian ditentukan orang itu surga atau nerakanya. Qala ta'ala, qala ba'du salaf, innal malaka alladhi yuqalu lahu ar-ruh walladhi yurijul arwah fil ajsad wa annahu yatanaffas bi wasbih fayakun kullu nafasin min anfasi ruhan yaliju fi jismin. Ada yang mengatakan bahwasanya ruh itu ialah malaikat. Malaikat itu adalah ruh yang memasukkan akan segala arwah di dalam jasad, dan bahwasanya malaikat itu bernapas, maka setiap napas daripada napasnya menjadi satu ruh yang masuk di dalam jisim itu jasad tadi. Walidhalika summiya ruhan wa ma dzakarahu fi mithli hadzal malak wa sifati wa huwa haqqun syahadahu arbabul qulub bi basairihi. Semua apa yang dinyatakan Quran hadis itu disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Fama kaunul ibaratan anhu fala yumkin an yu'lam. Adapun ruh itu bisa dinyatakan hakikatnya tidak bisa diketahui illa bin naqli wal hukmu bihi dunan naqli takhminun mujarrad. Kalau memutuskan itu adalah takhminun mujarrad, itu sangka-sangka aja. Wakadzalika qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'adla wal ayat fil ardi was samawat thumma qala awalam yakfi bi rabbika annahu 'ala kulli shay'in shahid qala shahidallahu annahu la ilaha illa hu. Di dalam ayat ini menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu yang menyaksikan. Dan lagi ayat kedua Allah Ta'ala juga menyaksikan bahwa Inya adalah Tuhan. Fabayyana annahu dalil ala nafsi, maka itu adalah dalil atas tauhid. Wa dzalika laysa mutadakhidan bal turuqul istidlal mukhtalifatun wa kam min talibin arab Allah Ta'ala bin nazar mawjudat wa kam min talibin arab kullu mawjudat billahi ta'ala. Ada orang yang memandang kepada segala alam ini, maka ia mengetahui bahwa alam ini mempunyai Tuhan. Ada orang yang menuntut pulang akan seluruh yang ada ini adalah dengan Allah Ta'ala. Kama qala ba'duhum arabtu rabbi bi rabbi wala rabbi wala arabtu rabbi. Ada yang berkata aku mengenal Tuhan dengan Tuhan juga. Jikalau tiada Tuhan, aku pada kau mengenal Tuhan. Jadi ringkas kata, mulai yang kita baca wa maramaita sampai ini menyatakan bahwasanya pandang hakikat adalah Allah Ta'ala, pandang majazinya adalah kita. Jadi kita ini adalah mazhar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu benar aja hasil daripada yang dibaca itu tadi. Wa huwa makna qaulihi ta'ala awalam yaqi bi rabbika annahu 'ala kulli shay'in shahid. وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه المحيي والمميت ثم فوض الموت والحياة إلى ملكين ففي الخبر أن ملكي الموت والحياة تناظرا فقال ملك الموت أنا أميت الأحياء قال ملك الحياة أنا أحيي الموتى فوحى الله تعالى إليهما كونا على أمركما وما سخرتكما له من السنة وأنا المميت والمحيي لا يميت ويحيي سوايا. Diriwayatkan dua malaikat yang menghidupakan lawan mematikan ini bertentangan keduanya. Ujan yang sikong aku mati, ujan yang sikong aku hidupakan. Lalu Tuhan berfirman kepada malaikat ini, terserah nyawa berdua aja, tapi nyawa kada berdaya juga. Unda juga yang ianya jercerai. Nah itu. Nang jelaskan di dalam kita membaca itu tiap pagi sore dia baca Allahumma anta rabbi Allahumma anta rabbi Allahumma anta khalaqtani
pian nang maulah ulun wa anta tahdini pian nang masukkan ulun ke dalam Islam wa anta tutimuni pian nang menyuapi ulun wa anta taskini pian nang meminumi ulun wa anta tuhini pian nang menghidupakan ulun wa anta tumiduni pian nang memati ulun. Kada ada sekali makhluk ni kada ada sekali semata-mata Allah nang menghidupakan mematiin nang menyuapi nang meminumi nang memberi petunjuk ya kah. Nah apalagi nang maulah setiap pagi sore dibaca itu ada yang membaca benar aja dapat pahala, ada yang memperhatikan maknanya ulama, ada yang memakai merasakan sekali waktu makan dirasakan rasa Tuhan yang menyuapi, itu ngarannya hukama. Jadi ada yang orang awam, ada orang alim, ada orang hukama. Nang merasa itu nang hukama, tiap-tiap hukama pasti alim, tiap-tiap orang alim kada tentu hakim. Wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Tinggal lagi itu derajat, jadi sudah dipadahkan ada 4. Ada derajat artinya kulit, ada derajat artinya tempurung, ada derajat nyur, ada derajat minyak. Sudah dipadahkan aja semuanya 4 itu ada orangnya. Cuma yang kita perhatikan ini, kita ini umur sudah berapa masih aja lagi tingkatan awam. Orang awam itu tawakalnya kepada usaha dan hobinya adalah dosa dan sakit hatinya pada sing ampihan. Siang malam enggak ada sakit hati. Derajat awam tadi sesuai gawiannya ketujuh maksiat. Lalu berpikir sudah baampi maksiat. Tajuaan sudah mengerja dosa. Bangunan malam pukul 3:30, pukul 2:30, pukul 3. Sembahyang taubat, barataan minta ampun dan Allah. Istighfar Hasan Basri dibaca dan istighfar lain-lainnya. Mengaku banyak dosa. Saban malam mengamalkan itu. Karena setiap pukul 2 sampai subuh Allah Ta'ala mengumumkan di langit pertama menyuruh malaikat. Siapa yang bertaubat pun terima apalagi. Kita ini banyak dosa, tapi kita tengah malam bangun minta lawan Tuhan, diampuni Tuhan aja. Wa inni laghaffarun liman taba, siapa yang bertaubat pun diampuni aja Tuhan. Orang-orang yang bertaubat itu dikasihi Tuhan. Innallaha yuhibbut tawwabin. Dan orang yang bertaubat itu apa maksudnya hasil? Karena dosa itu penghalang antara kita dengan apa yang kita tuju. Setiap apa yang kita tuju apabila ada hasil, maka itu halangan rintangannya hanya dosa aja sebuting. Baik kita menuju ma'rifat maupun menuju yang lain. Apabila terhalang tujuan kita, dosa. Ada lagi tengah malam itu Tuhan tadi menyampaikan perantara malaikat, siapa-siapa yang garing lamun inna minta sambuhakan wanda sambuhakan. Jadi tengah malam bangun minta, ya Allah ulun minta supaya baik garing ulun baik juga. Saban malam kalinya nang Jumat karewan wajahnya. Pada saban malam kullalailah saban malam garaki bini kalau sudah pukul 3:30 pukul 4 garak bini laki digarak minantu anak yang sudah tuhajatan suruh bangun sembahyang taubat barang berapa nang Tuhan mentakdirkan 2 rakaat kah witir 3 rakaat kah sembahyang wudu sunat wudu dulu itu sembahyang sunat taubat hanya sembahyang hajat hanya sembahyang witir paling kurang witir itu 1 rakaat
atau 3 nang banyak 11. Hanya buka kitab istighfar Hasan Basri, istighfar yang lain-lain. Itu hanya dibuka pulang kitab munajat Ibnu Athaillah, munajat ala siapa lagi Al-Attas, munajat Al-Idrus, munajat macam-macam itu ulama-ulama bahari melindari munajat. Ilahi wa sayyidi wa maulaya as'aluka an tusliha jami'an niyati. Ilahi wa sayyidi wa maulaya as'aluka an tusliha jami'an dzurriyyati. Ilahi wa sayyidi wa maulaya as'aluka an tusarrifani fi jami'i tasarrufati. Dibaca munajat itu tengah malam tadi. Qabil asharihum yastaghfirun, waktu sahur mereka minta ampun bertaubat. Allah bersedia memberi taubat lawan kita mengampuni. Allah bersedia menyembuhkan kita daripada penyakit. Siapa-siapa yang meminta akan harta diberi harta, yang susah-susah diberi harta. Wa dzalika kulla lailah, saban malam apa ini. Jadi bangunan sudah bangunan dua sudah kita artinya nang bilang guring aja mulai pukul 2 tuh guring sampai subuh guring. Jua sudah bangunan ada aja waktu siang guring karena gantiannya sedang di dunia pada kiamat di mana-mana bakal lahian terus. Bapak teh kita sudah di Aceh bakal lahian juga. Timur bakal lahian ya Bapak sudahnya marakeh bakal lahian aja tuh tandanya hancur kiamat cegarnya. Jadi kembalilah kepada menuntut ilmu ma'rifat, kembali kepada wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup kita menuntut ilmu lawan ibadat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jangan memutuskan ibadat kita. Mudah-mudahan kita mati dalam syahadat. Jangan putus ibadat, mati dalam syahadat. Jangan putus ibadat, mati dalam syahadat. Selamat batin dan zahir kita. Amin Allahumma amin. Kita ini sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini mulia, di mana kemuliaan kita banyak. Di antaranya bahwa zat kita adalah menjadi mazhar zat Allah, dan sifat kita jadi mazhar sifat Allah, nama kita jadi mazhar nama Allah, af'al kita jadi mazhar af'al Allah. Itu termasuk jiwa ahsani taqwim, termasuk artinya syaraful insan, kemuliaan manusia. Kalau bentuk badan kita ini lihat dalam atlas, kelihatan tengkorak ngelulu, tengkorak. Kada bisa tengkorak itu hendak membaca ada kawat, tengkorak melihat ada kawat, tengkorak mendangan. Samunyaannya itu adalah melihat dengan Allah, mendengar dengan Allah, babacaan dengan Allah, dan bagarak berdiam dengan Allah. La haula wa la quwata itu adalah awak kita, illa billah ini adalah rahasia kita. Allah itu adalah rahasia kita. Nang tahu benar lawan kita adalah Allah. Jadi kita ini rahasia Allah. Karena nang tahu benar lawan kita adalah Allah. Kita ini tahunya akan Allah dengan Allah. Jadi al-insanu sirri wa ana sirri. Inilah hubungan antara kita dengan Tuhan. Maka disuruh oleh Rasulullah SAW supaya hubungan kita ini jangan sampai pagat. Malah setiap detik kita ini menambah hubungan dengan Allah. Macam apa menambah hubungan dengan Allah? Yaitu bikasrati dzikrikum lahu. Rancak-rancak kita itu menyebut Allah, rancak mengingat Allah, musyahadah muraqabatullah. Sedang aja sudah umur kita berapa, sudah derajat di awam berapa tahun, sudah bangunan tengah malam yang kedua, yaitu kita ini bersedekah amal jariah. Karena bangun tengah malam beribadat lawan sedekah jariah, ini adalah mujahadatun nafsi. Kita disuruh berjuang lawan nafsu, ini bangawan nafsu. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa
anfusikum harta keluar untuk amal jariah, awak beribadat bangun tengah malam beribadat. Mudah-mudahan taufik lawan hidayah Tuhan datang kepada kita. Tengah malam minta ampun, bertaubat, minta supaya sembuh, minta rezeki yang halal, minta supaya ibadat jangan putus dan mati dalam syahadat. Jangan putus ibadat mati di dalam syahadat. Jangan putus ibadat mati dalam syahadat. Kemudian faidan al-fi'lu yusta'malu ala wujudil mukhtalifah wujuhil mukhtalifah wala tatanaqadu alil makna idza fahimta walidhalika qala sallallahu lilladzina walau tamrah khudha walau lam ta'tiha la'atatka ada al-iyan ilaihi wa ila tamrah wa ma'lumun anna tamrah la ta'ti al-wajhil ladhi yata'izaliha. Ada dalam hadis Nabi lagi, waktu Nabi memandari sahabat pada ketika disuruhi kurma, ujar Nabi, hai sahabatku, ambil olehmu akan kurma itu. Tapi andai kata engkau tidak mengambil kurma, niscaya kurma itu yang mendatangi engkau. Nabi sandarakan kurma mendatangi engkau. Apa sanggup kurma itu datang? Jawabannya kada. Maksudnya cuma disandarakan aja ke kurma, padahal yang mendatangkan itu tuh Tuhan. Artinya rezeki itu cari aja. Andai kata kalau dicari, inya datang aja. Bukan rezekinya yang datang, Allah yang mendatangkan. Jadi pandar Nabi itu dua, pendar hakikat ada, pendar syariat ada. Macam apa hakikat syariat? Basalahan kah, bapawak kah, atau satu aja kah? Jawabannya satu aja. Syariat iya hakikat, hakikat iya syariat. Macam apa supaya paham? Yaitu pada hakikatnya Allah Ta'ala, kita cuma kenyataannya aja. Itulah jawabannya. Hari semalam dibaca sudah, hari Ahad. Nah, jadi bersyukur lawan Tuhan bahwa Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai kenyataannya disyukuri ya. Tema orang bersyukur ya tadi sudah ampian aja sudah kita bangunan aja sudah malam bangunan sedang aja sudah siang kau aja baca buring kira semat-mat nambahi kau aja sudah. Nang penting minta ampun bertaubat nang penting. Karena tadi apabila ada halangan urusan kita, kenapa kan kita urus halang dosa tuh. Ya kanya kada ada dosa kada ada halang sama sekali. Nang jadi panglupa lawan Tuhan kada dosa juga. Nang jadi sembahyang kepikiran itu kemari kada dosa juga. Jadi yang penting minta ampun. Oleh sebab itu awal qadam adalah taubat. Awal tarik adalah taubat. Taubat itu milik Tuhan, tidak ada besi. Jadi kita ini meminta aja mbah di barisidin pakoleh lamunnya kadang barisidin kada pakoleh. Mudah-mudahan lawan tadi amal jariah dan bangun malam sesuai lawan ayat wajah hidup fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum. Wa kadzalika lamma qala at-taibu atubu ila Allah Ta'ala, iya kan? Wa la atubu ila Muhammad. Qala sallallahu arafal haq li ahli. Ada lagi orang yang berucap, orangnya bertobat, ujarnya bertobat, aku bertobat kepada Allah, aku kada mau bertobat kepada Muhammad. Lalu Nabi mendengar, menjawab Nabi, ujar Nabi, inilah orang yang tahu dengan ahli nang sebenarnya. Artinya nang sebenarnya sanggup memberi taubat siapa? Allah. Lamun Nabi Muhammad awal memberi
inya manusia ada kahwa. Faqullu man adhafa kullu ila Allah Ta'ala fa huwa al-muhaqqiq Allah ya'rafal haqq. Maka setiap orang yang langsung menyandarkan sesuatu kepada Allah, itulah orang ahli hakikat yang benar-benar mengenal akan yang benar. Wal haqiqata wa man adhafahu wal haqiqata arafal haqqa wal haqiqata abis. Wa man adhafahu ila ghairihi fa huwa mutajawwiz wal musta'ir bi kalamih. Lamun orang menyandarkan sesuatu kepada makhluk, itu ngarannya majaz. Nang ahli majaz ini orang balaghah. Lamun orang awam tahu di balaghah, gohnya ketinggal dapat ada. Balaghah gohnya tinggal. Bala aja ia nang jadi pusang kelas dah. Orang awam, kalau orang ahli balaghah ini tahu di majaz. Arti majaz itu pura-pura aja, kisahnya aja, kada sebenarnya, itu majaz. Kalau hakikat kan sebenarnya wujud kita nih majazi, lamun Allah Ta'ala wujudnya hakiki. Jadi ada majaz, ada hakikat. Jadi apabila orang berpendal syariat, ngarannya itu dapat majaz. Apabila berpendal hakikat, ngarannya orang itu hakikat benar sudah. Cuma antara hakikat dan syariat tadi kada bacaan tangan jawabannya bahwanya nang sabandarnya Allah Ta'ala kita ini cuma kenyataannya aja, itu jawaban bahwasanya syariat dan hakikat jadi satu, artinya kada bacaan tangan. Apalagi walid tajawaz wajhul lama anal haqiqah wajhan. Dan boleh aja hendak majazi, boleh hendak majazi itu boleh. Coba dalam Quran ada kalau idlat diremot takin, surga itu milik siapa? Orang yang takwa. Lamun surga itu milik orang takwa, berarti orang takwa itu ada bisi milik. Mun ada bisi milik, Tuhan bisi milik kita dua ngarannya. Matinya itu ngarannya si buhul milik, ngarannya lemnya itu kisahnya aja kita, padahal kada abah kah kita, padahal kan ini abahku aja. Boleh aja menyambat abahku, tapi lamun bujur kata-kata abahku tak maulah mati abah kita. Maukah kita mati abah? Maukah kematian abah? Maukah? Ternyata abah kita mati, artinya nang ampunnya siapa? Kada kita, itu artinya itu artinya kesehatan pulang. Mun kita nang ampunnya, ya kan? Maulah garing, ternyata garing, berarti siapa ampunnya? Kada kita, lah itu. Jadi oleh sebab itu ada milik, ada simbol milik, ada majaz, ada hakikat nang itu. Cuma manusia ini ada nang banyak hakikat daripada syariatnya, ada nang banyak syariat pada hakikatnya, ada nang pada duanya pada lalu. Ada nang seimbang antara hakikat lawan syariat, ada juga ia nang al-jami' bainal haqiqah was syariah. Ada kalau kayak itu ditetap tulisannya tuh. Kedua-duanya itu adalah pembagian daripada Allah Ta'ala juga sudah. Apalagi wasmul fa'il wa ba'ahu wa di'ul ba'la muqtari' walakin tanana insan muqtari'un bi qudrati fasamahu fa'ilan bi harakati. Ya coba kalau kita mau isim fa'il itu secara lughat ya kalau seseorang nambah ulah, ya kan? Hawa disangkalakan ke manusia bisa, ke Tuhan bisa. Lamun dipadakan manusia nambah ulah, itu ngarannya majaz. Mun dipadakan Allah nambah ulah, ngarannya hakikat. Bisa sudah. Kenapa aja? Karena manusia ini kenyataan begitu, bisa sudah.
Cuma dibawa beribadat mintunya ujar guru bangil, hakikat ini terserah menggunakan. Ada yang menggunakan hakikat untuk beribadat. Nah ini yang disuruh kita. Ilmu hakikatnya digunanya untuk beribadat. Kadal dan ikat bener aja, lamun ikat bener aja sendiri bajagawan. Terus walau berubahnya enggak, tinggal bajagawan aja. Panasan. Ada gitu orang hakikat ini digunakan gasan ibadat. Misalnya sembahyang, di dalam sembahyang memandang bahwa ini perbuatan Tuhan, tapi di bawah apa? Sembahyang kadang ngomong saja menjadi sebelum sembahyang sudah makan. Bagarak wa amilu, bagarak ba amal, ada yang beramal itu paham. Bagarak urusan memender ilmunya satu mestinya banyak dipender 5 menit paham kali ya lagi. Ada lamun saben malam yang dipender hakikat aja mulai maghrib sampai subuh. Memender ilmunya aja gawinya mana? Quran ada terbaca, dalail ada terbaca, istighfar ada terbaca, itu ini terbaca. Itu jadi tender, apalagi memender pun di warung-warung, memender di padang-padangan. Nasi aja ada wadahnya, nasi kan ada wadahnya, mengcucuk nasi di mana yuk? Di piring. Ya kalau ganggang mengcucuk di mana? Di mangkok. Kayak itu juga berpandang ini di mana wadahnya seorang berpandang ilmunya, wadahnya di mana? Cucuklah di warung. Tak kena menghormati, nggak kena menghormati. Ya nang model guru sarana bahaya ada Allah dikumpulkan guru-guruan barataan di pada insiden amun hendak baca break babacaan jasiden pertama di masjid, dilanggar di rumah, itu aja. Jangan di tengah olong-olong, sebab yang cagar dibaca di Quran ada, hadis ada cucuk banget Quran dan hadis dibaca di tengah olong-olong. Pada menghormati kadang-kadang sebab wadahnya kudu kuat. Ya kalau waktu akhir umur silin tadi kiau silin berataan, dinasihati silin berataan. Jadi nang iya ilmu hakikat itu gunanya dasar beribadah. Di waktu beribadah situ kita memakainya. Banyakkan nang sunat ya lagi nang sunat di dalam situ mana merasuknya nina merasuknya menunggu apa habis umur tahu lagi ya sudah ada apa lagi ya sudah kecabali nang tadi yang amal jariah ya kalau ilmu nang manfaat anak nang beriman. Nah itu maka harus matian di kubur. Mun kita tak ada amal jariah kasih matian di kubur. Amun ada ilmu nang manfaat kada mati tu di kubur. Amun ada anak nang soleh kada mati tu di kubur. Nya amal anak nang soleh itu seluruh ibadatnya anak itu diulahkan Tuhan dasar abahnya umanya. Lamun maasiat si anak itu kada cagar abahnya umanya dikubur lepas dalam kitab ada itu. Jadi nang amal nang bagus-bagusnya aja dari anak dapat kuitan dalam kubur, amal nang jahatnya kan belum. Dalam kitab ada itu rasanya kitabnya ngarannya itu nang karangan Abdul Qadir Mendelin bahasa Melayu pembuka hati ada itu tak ada di situ nang dibaca binian dari Sabtu di penawar hati ya
penawar bagi hati iya itu di dalam situ ada tak. Apabila anak telah gawiannya bagus, abahnya rumahnya dikubur dapat. Apabila gawian anak itu jahat, ada dapat abahnya rumahnya itu kada dapat. Jadi tadi 3, pertama amal jariah, yang kedua ilmu nang manfaat, yang ketiga anak nang saleh. Wa dhamma taqaq wa tawahama an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam majaz misli masal qatil al-amir fa inna majazun bil qaida nisbati ila jalal falamma kasabal haqq li ahli arafu anna al-amra bil aqas qalu innal fa'ila qad waba'tahu ayyuhal lughawi al-mukhtarif wa la qaida illa Allah fa ismu bil haqiqa wa li bil majaz ay tajawuzun bihi amma wada'ahu al-lughawi alayhi falamma jara haqiqat wa ma'na ala lisan al-arab qasdan wa ittibaqan saddaqa rasulullah qala asdaqu baitin qala husair qaulul labid ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa ala kullu shay'in ma khala Allah batilu. Rasulullah SAW telah bersabda, sabujur-bujur qasidah yaitu yang diulah oleh tukang syair ya bunyinya ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Perhatikanlah setiap sesuatu selain Allah tiada maujud. Batilun maknanya gairu maujud. Ujar Nabi kasidah ini pembujur-bujurnya. Apa lagi? Ai kullu malaki wa malawi nafsi wa imaki wa malawi bahwa itibal nafsi batilun. Lamun wujudnya tah dengan kurang jua, berarti itu kada ada apa-apanya. Iya kan? Iya kan? Nah. Ujar arwah guru zaman saban-saban kalian sesamin putri tah limbahnya menutup pengajian tah limbahnya menutup pengajian waktu bahari kan mengajar sesamin putri itu mengajar lalu sidin mengakhiri pelajar itu do'upat tolibu wal matlub saban kalian habisan bacaan sidin do'upat tolib wal matlub artinya unda ini daif jua nyawa apa? Daif jua do'upat tolibu wal matlub saban kalian yang itu. Kenapa bilanya pas haul abah sidin bekiawa sidin pondokan nanti kiawa sidin 30 hikong surah sidin sikong baca sejus jadi berapa tak? Sahatam artinya ditukarakan sidin anu apa ngarannya rote 30 biji. Jadi mbahnya datang baca Quran sejus, tuntung baca sejus, dari sini baca si bagi seorang boleh kerja. Itu mahauli bapak sidin, bapak Syed Amin, ngaran bapak sidin itu Amin. Ada sidinnya Muhammad bin Amin, Muhammad bin Amin. Cuma kata-katanya Sayyid Amin. Padahal Muhammad pada Sayyid Amin itu Abah Sidin. Abah Sidin itu kada alim. Tapi apabila kakasar, ingganya Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Itu gawian ke pasar. Gawian ke pasar, Assalamualaikum, beri salam, Assalamualaikum, salaman, boleh, kerja. Kadang mandek barang tak ada. Hendak lawan warakan, salam lawan hendak musuh sahah itu aja. Pada alim ada kaisidin itu mufti yang Husin Qutbi mufti Mekah. Muridnya Amil Kabir itu musnadid dunia seluruh sanak kita adalah peguru oleh siapa? Oleh Husinnya Kaisir Amin guruan. Kaisir Amin itu mufti di Mekah bahari zaman Sarif apa? Husin sebelum Sarif Aun nya asalnya Sarif Aun dulu
hanya Syarif Husain, hanya Wahabi. Wa inna haqqiyatuhu wa haqiqatuhu bi ghairi radhi nafsi. Hanya saja wujudnya itu dengan orang juga ya kalau artinya kada sarongan fa idzan la haqqa bil haqiqa illa al hayyul qayyum alladzi la samsa'un. Ringkasnya jadi tidak ada pada pandangan hakikat kecuali seseorang yang hidup terus-terusan nam sugih. Qayyum itu sugih, qayyum yang kiamuhu itu artinya berdiri apa? Sendirinya artinya kada bahagia artinya. Jadi tidak ada pada hakikatnya kecuali seseorang yang hidup terus-terusan nang kada bahagia, sugih artinya nang kada daung mamanya sesuatu. Fa innahu qa'imun bi dzatihi wa kullu ma siwa qa'imun bi qudratihi fa huwal haqq. Ya kan? Wa ma siwa batil. Yang lain dari Allah itu adalah bergantung dengan kudrat Allah. Ya kan? Jadi menentu yang lain dari Allah itu batalannya walidhalika qala sahlun ya miskin kan walam takun wa yakun wala takun. Falamma kuntal yawma sirkatul ana wa ana kunil ana kama lam takun fa innal yawma kama kana fa in kunta faqad halal an anna kulla jabrun fama ana sawqul iqab wal ghadab wal ridha wa kaifa ghadabu ala kulli shay fa alam anna ma dzalika qad asalna ilayka bisyukri al qawlu bi adati fa hadha wal qadar alladhi ra'ayna rumza ilaihi min at-tauhid alladhi yurisu hadat tawakkul. Nah sampai disitulah pembicaraan kita masalah tauhid yang menjadi modal bagi tawakal. Artinya secara ringkasnya bahwasanya yang ada pada hakikatnya hanya Allah aja. Jadi siapa yang ada itu yang patut dipegang. Nang lain dari Allah hakikatnya makdum kada patut benar dipegang. Itulah yasirna mudah-mudahan kita tadi diberi Allah Subhanahu wa taala lepas ibadah mati di dalam syahadat. Mudah-mudahan jangan putus ibadah mati dalam syahadat, jangan putus ibadat mati dalam syahadat, selamat batin dan zahir. Al-Fatihah. Nah, ya di sini kasih sayang supaya kita itu sifat, supaya kita wujud berpegang dakwah itu. Dan tidak sempurna tawakal sebagaimana akan datang keterangannya kecuali dengan percaya hati dengan wakil itu tadi, yaitu Allah. Supaya percaya dengan wakil harus tahu wakil ini sifatnya apa, yaitu Rahman dan Rahim. Nah kada sing putingan. Artinya rahmat itu ada berputing, artinya luas banget. Wa ma'ninatil qalbi illa husni nazaril kafir. Tiap-tiap orang kasih sayang mesti orang itu berbuat segala kebaikan kepada orang yang disayanginya. Nah, jadi kita ini makhluk Tuhan maulah Tuhan kita ini dari rahmatnya mustahil Tuhan menyiksa kita. Maka ini paham saja. Nah, sesuai dengan ayat wa kana bil mu'minina rahimah, Tuhan pada menyiksa lawan orang beriman. Ya kan? Ma ya'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa hadzal iman aidon babun 'azim min abwabil iman.
Nah, percaya dengan rahmatnya Allah ini adalah seperti pintu yang sangat lebar dan luas. Memang kita kalau sudah ingat kawan rahmat Tuhan, hati kita itu senang. Ya kan? Jadi lamun hendak menyenangkan hati, ingatkan rahmat Tuhan saling luas. Kita sakit gigi, ingatkan mana dua lawas nyamannya sakit, nyamannya lawan sakit giginya mana dua lawas, terlawas nyaman kali sakitnya. Iya kalau sakit giginya itu lawan kada sakitkan gigi berapa tahun kada sakit gigi, sakit giginya berapa jam, apalagi hanya dicabut giginya hampir sakit. Amun kita mau berpikir bahwa rahmat Tuhan itu luas, insya Allah hati kita itu kada malapas lagi lawan Tuhan. Tapi kalau kita mengatakan Allah Ta'ala itu Qahhar, Allah Ta'ala itu Jabbar, kita itu bisa berjauh lawan Tuhan, bisa berjauh. Nah jadi awalnya tauhidul al-af'al ini awalnya mesti kita itu mengatakan saati rahmatillah lah supaya sikoh dengan Allahnya. Nah itu baru tawakal kita itu sempurna. Nah disinilah janji Tuhan fahuwa hasbuh. Orang yang tawakal sempurna fahuwa hasbuh, kada kekurangan. Ada kekurangan. Apa nak digeretek hatinya? Ada. Lahum ma yasha'un inda rabbihim. Di sisi Tuhan itu ada apa yang dikehendakinya. Hendak apa aja ini? Nah, Tuhan. Hendak apa aja nah. Ini ngarannya indiyah khususiyah. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Jadi kita boleh pertama memandang af'al Allah, kemudian dikawali dengan mengimani bahwa Allah itu kasih sayang. Setiap orang kasih sayang kadang lawan disayangnya. Dengan demikian sempurnalah tawakal kita kepada Allah. Wa hikayatu tariqil muqasasin bihi tatul baldatul hasilahu liyaqidahu talibu lima qamit tawakkul iqadan qati'an la yastaribu bihi wa huwa ayyusaddiqa tasdiqan yaqinan la nuqfa fihi wa la riba Allah azza wa jalla law khalaqal khalqa kullahum ala aqlihim wa ilmi lamihim wa khalaqa lahum min al-ilmi ma tahtamiluhu rusuhum wa aqada alaihim al-hikmah ma la nantaha biwasfiha thumma zada bisla ada di jami'ihim ilman wa hikmah wa aqlan thumma kashafa lahum an awaqibil umur wa ata'ahum ala asraril malakut wa arafahum daqaiqal lutfi wa khafayatil qubati hatta tala'u bihi ala khairil syari wa nabi wa dhurri thumma amarahum an yadabbirul ayyudabbirul mulka wal malakut bima ma'tu minal ulum wal hikam lama tadha tadbiru jami'ihim ma'at ta'awun tadharu alaihi apa ayyuzada bima dabarallahu khalqa fid dunya wal akhirah ba'udati lamun makhluk mengharap-harap lah nang pintar-pintar nang jago-jago nang ahli-ahli nang insinyur berubur berataan hendak mengatur alam ini kada kawa
kada kawa baulah ala sasak saja kada kawa alalnya kada kawa. Nah, kenapa tadi jadi kada kawa? Karena kada bisi kudrat. Ada juga bang bisi kudrat tapi palsu. Artinya kada memberi bakas dua. Wala ayyun qasa minha janahu ba'dha wala an yurfa minha darrah wala yufwadha minha darrah wala yurfa maradun aw ayyun fa'a maradun aw aibun aw naqsun aw qafun aw dhurrun amman duliya bihi. Kawala makhluk ini membaikkan ulang dari pada bawah sahara-hara orang-orang mencabut angin sekalinya mati masuk angin juga. Iya kan? Sahara-hara dokter jantung sekalinya mati serangan jantung juga. Pendeknya makhluk ini barataan sifatnya adalah gaib. Kada misi kudrat nang memberi bakas. Dan kada misi iradat nang lulus. Hanya nang misi kudrat iradat itu zat Allah. Tetapi Allah ini sambungannya Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kada ada Bismillahirrahmanirrahim kada ada. Seluruh kitab-kitab Allah Ta'ala yang diturunkan ke alam dunia isinya kemaslahatan umat. Awal daripada kitab itu tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Kada ada Jabbaril Qahhar itu kada ada. Supaya makhluk ini semuanya tahu bahwasanya kita ini terbit daripada hadrat rahmaniyatillah. Dan lagi dalam hadis kursi Allah Ta'ala berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi. Bahwasanya rahmatku menang, adapun marahku itu kalah. Ini inna rahmati sabaqat ghadabi. Jadi dengan dua ini, pertama kita memandang yang berbuat Allah. Nang kedua Allahnya itu kasih sayang. Tiap kasih sayang pada mau menyakiti lawan-lawan di sayang. Nang ketiga seluruh perbuatannya semua bukan sia-sia. Ada hikmahnya, ada kebaikannya. Nah, tiga ini dicampur baru tawakal kita itu sempurna. Wala yuzala sihatun aw kamalun aw ghinan aw nafun amman man amali alaihi kullu ma khalaqallahu ta'ala min as-samai wal ardi in raja'u biha al-basara wa tawalu biha an-nadhara ma ra'aw biha min tafawut wala taqur wa kullu ma qasama Allah ta'ala bayna ibadi min rizqin wa ajalin wa shukrin wa husnin wa ajzin wa qudratin wa imanin wa qawlin wa ta'atin wa ma'siyatin fa kullu 'adlun wa la jawra fihi wa haqqun sirrun zulman fihi bal huwa 'ala biwajibil haq ala ma yanbaghi. Andai kata terjadi jiwa kita ini yang misalnya hidup susah lah awak garing pulang urang menghina pulang. Nah itu pun adalah keadilan Tuhan. Apabila adil bagus kada? Apabila adil bagus kada? Bagus kada? Nah bagus. Jadi garing itu bagus juga. Dihina orang bagus juga, dimamai orang bagus juga. Sebab ini keadilan, bukan zalim. Ini memperkuat supaya kita itu lawan Tuhan itu berpikir. Bukan lamun kita melihat banyak Tuhan bisa menyakiti unda. Nah, ada berpikir lagi ya. Bukan tak.
Munnya melihat munnya teh ingat akan Tuhan bisa menyakitinya, bukannya lawan Tuhan lupa. Artinya kadang mau berpimpin lagi lawan Tuhan itu kadang. Padahal di dalam sakit itu tadi keadilannya. Apabila keadilan tentu bagus. Di mana bagusnya? Membersihkan kita daripada dosa. Sampai kita tercucuk duri sedikit, itu kiparat dosa. Apalagi pada tengah malam menggah hingal itu Tuhan memberasihiakan tarigatan kita. Apabila orang memberasihiakan bagus ngaranna. Lamun bagus itu kita itu bapingkut ke dalam orang itu. Bapingkut ke dalam orang itu. Sayang orang itu. Ingat tiap-tiap bala musibah nang datang kepada Nabi itu raf'id darajat untuk meninggikan martabat siddiq. Bagus kada? Nah demikian juga bala musibah datang kepada wali-waliullah itu untuk raf'id darajat. Bagus kada? Oleh sebab itu wali-wali kagak bisa sakit hati, padahal balanya banyak narkan apa jadi bala banyak, tapi kada sakit hati karena orangnya paham bahwa ini rahmat oleh Allah Ta'ala. Ini menaikkan pangkat siapa kada ketujuh pangkat naik siapa kada ketujuh. Bahkan kita mendengar riwayat dunia ini orang berapa pangkat ya Allah. Marah butakan pangkat. Sekalinya ini kada dirabut-rabutakan Tuhan kan mau unjuki. Limbah diunjuk ke sini bala naik pangkat. Diunjuki bala naik ulang. Nah, adapun bala musibah yang datang kepada orang awam, orang beriman yang awam, bukan nabi, bukan wali, ini takfirus sayyi'at, artinya memberasihiakan segala dosa. Bagus kada? Istilahnya kita ini rigat, lalu orang memberasihiakan, orang memberasihiakan itu berbuat jahat, berbuat bagus, berbuat bagus. Apabila orang berbuat bagus, patut benar dipingpunti orang itu ditawakal. Nangka itu caranya. Wa kama yang bagi habis wabil qadar al yang bagi wa laysa bil imkan aslan ahsanu min wala atamul aman. Wal hasil semuanya itu tadi adalah paling bagus sudah. Napa aja nang daripada Tuhan itu semuanya ahsan wa atam wa aman. Iya kan? Iya kan? Walau kana kadzalik artinya wadakharahu wa al-qudrah wa lam yatafaddal bi fadli lakana ukhlan yunaqidul juddul man yunaqidul adla wa lam yakun qadiran lakana ajizan yunaqidul ilahiyah bal kullu faqrin wa dhurrin fid dunya fa huwa nuqsanun fid dunya wa jazatil akhirah. Bahkan apabila kita adalah disusahkan di dunia, itu Tuhan menyugihakan kita di akhirat. Nah ini hikmah. Apabila Tuhan menyusahkan kita di dunia, itu artinya Tuhan menyugihakan kita karena di akhirat. Nang kaya itu hikmahnya. Hanaulah sakit hati orang susah. Ada mau sakit hati? Orang garing pulang di dunia ya durlirnya. Nah ini Tuhan memadahkan artinya bahwa nyawa kita kada sanggarikan lagi dikubur.
Artinya disakiti di dunia disakiti, di akhirat karena kada lagi. Hadis Nabi ada kalau ummati ummatun marhumah laisa laha adabun fil akhirah. Kalau hadisnya itu ujar orang bahari kada mau pang mati jam kada berasih dulu ya kalau lihat dia orang mati tah amun kada keluar tahi apa tahi jual hanyar mati nya tahi jual itu kehabisan sekali artinya kada mau dulu ini tuh membawa kekotoran habis dulu kami habis kaminya habis tahinya habis matinya kada mau orang beriman mati kecuali cuma mahajam itu sakitnya itu ya Allah mun dilihat di akhirnya menyakiti Tuhan itu akhirnya padahal nanti Tuhan membarasihi. Ini nang supaya kita ini lawan Tuhan tetap berpegang artinya. Ingatakan bahwanya gawian Tuhan walaupun garing walaupun susah itu rahmat jua. Jangan disangkan itu adab, lamun disangkan itu adab itu napa kita bejauh. Nah lalu ada pertanyaan. Mbah bala musibah nang turun jadi adab kamana? Jawabnya ka urang kafir. Lamun urang kafir dapat bala memang bala bujur. Lamun urang kafir dapat musibah bujur. Artinya bujur itu adab. Jadi kepada nabi dan wali untuk meninggikan derajat, kepada orang beriman awam membersihkan dosa, kepada orang kafir dan munafik siksa. Itu bagiannya. Itu ada dalam kitab karena artinya hadis Abdullah al-Attas. Pembagian balal itu tidak ada. Tulis tangan misalnya. Nang jago di Bogor hari. Alim benar-benar itu wali keramat Al-Attas. Wa kullu naqsin fil akhirah bil idafa ila syaksin aw na'imun bil idafa ila ghairihi laula al-ayat lama urifa qadrun nahar walau al marad lama tanama illa al-asfa'u bisihah walau lamma lama arafa ahlul jannah qadran ni'mah wa kama anna fidaa arwahil insi bi arwahil bahaim wa taslitahum ala tabiha laysa bidulmin bal taqdimul kamil ala nafs ainul adli pakai tartimul ni'am ala suqlanil jinan ta'zimil uqubah ala ahlil niran wa fida'u ahlil iman bi ahli al-quran ainul adli wa ma la yukhlaq naqis wa la yuqra'ul kamil wa la yuqra'ul bahaim kama dhahara syaraful insi. Ini masalah ulang manusia supaya tahu manusia ini adalah pembagusnya makhluk. Macam apa supaya tahu dibagus diulahkan Tuhan makhluk nang lain pada manusia. Misalnya kambing diulahan baju jas, di kacamatai, disurbani, tapi kambing baguslah. Batulis pulang di dahi, untung selamat. Ada manusia, ya Allah, bagus banget. Bagus. Matanya bakal lumbung, kalubungnya membuka kantuk. Kada memakai alat membuka mengantuk, kada ada seterkontaknya menulis direct. Ya kayak di sini ada setelannya, sosial dulu, nak nutup, uyo, bisa bahasa agar setelannya, menyalak buka, nak nutup, pantar ikannya nampak puasa, padahal Tuhan membuka menutup. Iya. Berapa kali tutupnya mata lupanya sehari semalaman bisa kami dongeng. Lamun babuka terus napa nang masuk babu batutup terus napa mati
betul-betul rahmat. Ya, kita nikmat mata membuka betul-betul aja nggak sebutin dulu aman hendak kita ini lawan Tuhan pun tahu di rahmatnya. Mata aja membuka lawan betul-betul belum tahu di rahmatnya. Maka apabila tahu di rahmat mesti berpegang, mesti kada melepas lagi. Sasar tahu di rahmat, sasar berpegang berkuat. Sasar tahu di rahmat, sasar berkuat pegangannya. Ya tawakal. Tapi semuanya ada dasar pikiran jiwa, amanah arahnya. Lamun arahnya kepada Tuhan, kepada rahmat, asli arahnya pikiran dapat ini. Tapi kita orang Allah arahnya pikiran lajeng melayang. Kada ke Tuhan, kada ke rahmatnya, bakal mana? Tahu kemana? Ini sembahyang tadi lah kemana bukan pikiran waktu sembahyang aja lah. Fatihahnya membaca aja bang sampai ulang tapi kemana arah pikiran kemana? Keapaan Tuhan duakan atau kemana pikiran tadi waktu sembahyang? Itu nang tahu. Nang tahun itu nang memperhatikan. Mun kalau memperhatikan kita tahu. Jadi ini minta perhatian penuh. Pertama fa'il Tuhan. Nang kedua rahim urangnya. Nang ketiga hakim urangnya. Allah Rahman Hakim atau Allah Rahim Hakim. Tiga ini menimbulkan tawakal yang sempurna. Fa innal kamal wan naqsa yadhhar bil idhafah. Lalu pamuqtadul jud wal hikmah khalqul kamil wan naqis jami'an. Wa kama anna qad qariyat idza ta'aqalat ya kah? Ta'aqalat itu kita buruk. Ibqa'an 'ala ruh adlun li annahu qida'un kamil. Ya kan? Yunaqinu binaqisin. Fakadzalika al-amru bit taqawwud alladhi bainal khalqi bil qisma fid dunya wal akhirah. Faqul dzika 'adlun la jawla fihi wa qanna la fihi. Pokoknya manusia kan ada dua kalau. Ada nang suci, ada nang susah. Ada kalau? Kedua-duanya itu keadilan Tuhan aja. Kedua-duanya itu keadilan Tuhan aja. Lamunnya suci balataan kemana kita babari? Kemana babari? Suci balataan. Lamunnya susah balataan ulang siapa yang membari? Lamun jadi bupati semata Quran siapa rakyatnya? Lamun alim berataan siapa muridnya? Jadi keadilan Tuhan itu tadi ada nang alim, ada nang bungul, ada nang pangkat, ada jadi rakyat, ada nang suci, ada nang susah. Lamun garing berataan mana dokternya? Lamun jadi dokter berataan siapa pasiennya? Disinilah jelas bahwa Tuhan itu memang bijaksana. Dengan keyakinan Tuhan itu bijaksana, timbullah perpegangan hati kepada Allah itu tadi. Yang namanya kepercayaan. Kita itu kadang maulah orang wakil, lamun wakilnya itu culas. Lamun wakilnya jelas, maulah kita berwakil ke situ. Jelas. Lamun Allah Ta'ala ini Rahman Rahim Hakim pula. Jadi dasar patut benar dijadikan wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa hadzal ana
bahrun akhar azimul umki wasi'ul atraf muttaribul amwaj qaribul isa'ah min bahri tauhid gharib tawaifun dotawaifu minal qasirin walam ya'lamu anna dzalika ghamidun la ya'qiluhu illa al-alimun wa wara'a hadzal bahr sirrul qadar alladhi tahayyara fihi al-aqdarun wa muni'a min ifsha'i sirrihi al-kashafun wal hasil anna al-khaira wasyarra maqdiyun bih wa qad kana maqdiya bihi wajibal husuli ba'da sabqil masyiah fala radda li hukmihi wa lam yu'aqqiba li qada'i wa amrihi bal kullu sagirin wa kabirin mustatar. Artinya semuanya itu sudah tertulis. Wa husulu bi qadarin ma'lum muntazar wa ma asabaka lam yakun diuhyaka wa ma akhfaqa lam yakun yusibaka. Pokoknya lamun inya lepas kada kana lamun kana kada lepas nang mengenakan melepasakan adalah Allah tadi. Ya kan? Tinggal penerimaan kita aja lagi. Lamun penerimaan kita kali apa nama terjadian ini adalah rahmat. Lalu penerimaan kita maka itu mesti kita itu lawan sirik itu sayang. Dengan adanya sayang lalu kita bapegang iya yang tawakal. Wal nastati ala hadzal maramis min ulul masyarakat allati ya usul maqami tawakkul wa narji ila ilmi muamalah insyaallah taala sallallahu alaihi wasallam. Asy-syatr tsani min al-kitab bi ahwal tawakkul wa amali wa bayani halit tawakkul wa bayani ma falahu syuyukh fi hadith tawakkul wa bayani tawakkul bil kasbi lil munfarid wal mu'in wa bayani tawakkul bi tarkil idkhar wa bayani tawakkul fi daf'il madar wa bayani tawakkul fi izalati ad-darar bi tadawi wa ghairi wallahu muwaffiq bi rahmatih. Bermula bagian yang kedua daripada kitab masalah tawakal ini yaitu menyatakan keadaan tawakal dan pekerjaan tawakal dan perkataan guru-guru pada mengartikan tawakal dan masalah tawakal orang yang hidup sendirian dan tawakal orang yang mempunyai tanggungan dan tawakal dengan tiada menyimpan sesuatu benda dan tawakal untuk menolak segala kemudaratan dan tawakal menghilangkan kemudaratan dengan berobat dan lainnya. Semua itu adalah taufik dari Allah Ta'ala dan rahmatnya juga. Bayar tawakul dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan batin kita dan zahir kita dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kunna adh-dhalimin. Fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.